Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan aku Gina Hanisa, kelas 10D dari SMA Negeri 86 Jakarta. Pada kali ini, aku ingin mereview ulang mengenai materi kimia selama kelas 10. Kalian semua pada penasaran gak sih? Kalau kalian penasaran, yuk ikutin terus videonya. Oke, jadi materi kimia yang akan dipelajari selama kelas 10 itu ada 4 bab. Pada semester pertama ada bab 0, yaitu penguatan sikap ilmiah, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Pada bab ini akan mempelajari apa yang harus kita lakukan ataupun cara bersikap sebelum memasuki, saat berada, dan sebelum keluar dari laboratorium. Serta pastikan kalian mematuhi peraturan yang ada di dalamnya. Selanjutnya bab 1, yaitu struktur atom dan sifat periodik unsur. Pada bab ini akan mempelajari berbagai macam teori atom seperti John Dalton, Richard Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Selain itu, akan belajar mengenai notasi atom, konfigurasi, bilangan kuantum, bentuk orbital, penyimpangan aturan, dan sistem periodik modern. Pada semester 2 ada bab 1, yaitu persamaan kimia dan hukum dasar kimia. Di bab ini akan mempelajari ciri-ciri reaksi kimia, persamaan reaksi, wujud zat, pernyataan reaksi kimia sederhana, dan berbagai hukum dasar kimia seperti hukum perubahan massa, perbandingan tetap, perbandingan berganda, perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Dan yang terakhir ada bab 2, yaitu pemanasan global. Pada bab ini akan belajar mengenai apa itu pemanasan global, ciri-ciri pemanasan global, serta fakta-fakta pemanasan global seperti peningkatan suhu permukaan air laut, menghilangnya salju abadi, mencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, serta El Nino dan La Nina. Hal menarik yang dipelajari dalam mapel kimia sama kelas 10 menurutku adalah ketika praktikum ciri-ciri reaksi kimia, di mana waktu itu ada 2 macam praktikum. Dan saat itu kelompokku mendapatkan lava lab. Sejujurnya aku baru pertama kali membuat lava lab, dan ternyata ketika membuatnya sangat seru. Oh iya, tentunya pasti kita saat bereksperimen atau saat praktikum harus memperhatikan perubahan ciri-ciri reaksi kimia yang ada. Selain itu juga ada tabel periodik unsur, di mana tabel-tabel tersebut berisikan unsur-unsur kimia berdasarkan golongannya. Sebelumnya, aku tidak tahu semua senyawa yang ada di dalam tabel periodik unsur, dan setelah mempelajarinya, aku menjadi tahu. Tips belajar kimia ala aku. Yang pertama, perhatikan guru saat menjelaskan materi. Ini salah satu hal yang penting banget, karena kalau kita nggak perhatikan guru saat menjelaskan, nantinya kita tidak akan mengerti mengenai materi yang diterangkan. Yang kedua, membuat catatan. Buat catatan di buku untuk membantu memudahkan saat belajar ulang. Pastikan catatan yang dibuat sesuai dengan materi yang dijelaskan dan dibuat secara rapih dan menarik. Dan yang ketiga, latihan soal rutin. Semakin sering untuk latihan soal, maka akan semakin terbiasa dengan tipe-tipe soal dan cara berpikir kimia. Jika tidak mengerti, maka jangan ragu untuk bertanya kepada guru serta berdiskusi dengan teman. Jadi itu dia gambaran materi kimia selama kelas 10 dan tips belajar yang bisa kalian coba. Ingat, belajar kimia itu proses. Semakin sering mencoba, maka akan semakin paham nantinya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.